Amerika Serikat telah memasuki fase baru dalam krisis di Selat Hormuz. Dan sekarang mereka memulai apa yang bisa menjadi misi Angkatan Laut paling kritis dan berbahaya dari seluruh operasi ini. Membersihkan laut, membuka jalur, dan mencegah Iran terus mengubah jalur vital dunia menjadi alat tekanan. Sudah pada saat-saat pertama, hari Selasa 14 April 2026, tanda-tandanya sudah jelas. Blokade Amerika terhadap kapal-kapal yang terkait dengan pelabuhan Iran sudah berlaku, sementara kapal perang Amerika Serikat bergerak maju untuk menjaga jalur aman di selat tersebut. Apa yang terjadi ini langsung dan serius. Setelah kegagalan negosiasi dengan Teheran, Washington mulai membatasi lalu lintas yang terkait dengan Iran. Dan pada saat yang sama mulai mempersiapkan pembersihan area di mana ada risiko nyata ranjau laut. Yang berada di pusat dari semua ini adalah jalur maritim Amerika Serikat, Garda Revolusi Iran, perusahaan pelayaran, dan semua negara yang bergantung pada jalur ini, di mana? Di Selat Hormuz, jalur laut paling sensitif di dunia untuk minyak dan gas. Dan mengapa ini sangat penting? Karena wilayah laut ini bertanggung jawab. Pada tahun 2024 dan awal 2025, atas lebih dari seperempat perdagangan minyak global melalui laut dan sekitar 20% dari konsumsi minyak dan turunannya di seluruh dunia. Situasinya sudah tegang, bahkan sebelum operasi penyapuan ranjau dimulai secara luas. Pada 9 April, Reuters menunjukkan bahwa lalu lintas di selat tersebut berada jauh di bawah 10% dari normal, dengan hanya 7 kapal yang melintas dalam 24 jam, padahal biasanya ada sekitar 140 kapal. Iran sendiri telah mendorong kapal-kapal untuk melewati jalur yang lebih dekat ke perairannya, dengan alasan adanya risiko ranjau di jalur pelayaran normal. Hal ini menunjukkan bagaimana Teheran berhasil mengubah selat tersebut menjadi zona ketakutan, keterlambatan, dan tekanan. Bahwa seperti Teheran berhasil mengubah selat tersebut menjadi zona ketakutan, keterlambatan, dan tekanan ekonomi. Sekarang Amerika Serikat mencoba mematahkan kendali tersebut, tetapi mereka melakukannya dengan masuk tepat ke titik paling sensitif dari krisis ini. Disinilah bagian paling brutal dari misi ini dimulai. Menjinakkan ranjau bukanlah sekedar menerobos dengan kekuatan dan terus maju. Pertama, setiap kontak yang mencurigakan harus dicari menggunakan sonar, drone, dan sensor. Lalu diidentifikasi apakah itu benar-benar sebuah ranjau. Setelah itu, menetralkan benda tersebut tanpa meledakkan seluruh jalur. Dan akhirnya, tahap yang paling melelahkan dan menentukan adalah memeriksa semuanya lagi. Karena dalam operasi seperti ini, tidak cukup hanya menghilangkan sebagian bahaya. Kita harus membuktikan bahwa jalurnya benar-benar bersih. Itulah cara menjalankan misi ini. Ini adalah pekerjaan yang lambat, berulang, dan sangat rentan. Karena kapal atau sistem apapun yang bergerak lambat untuk memburu ranjau akan menjadi sasaran empuk di perairan yang sempit dan diperebutkan. Laporan terbaru menunjukkan bahwa 2 kapal perusak Amerika telah melintasi Selat Hormuz untuk membantu membuka jalur baru bagi kapal dagang. Tapi ada detail yang berbahaya. Kapal perusak bukanlah pemburu ranjau. Kapal itu melindungi, mengawal, menunjukkan kehadiran, dan membantu menahan ancaman dari udara, rudal, serta kapal cepat. Pembersihan itu sendiri bergantung pada helikopter, drone, kendaraan tak berawak, dan tim khusus. Artinya, Amerika Serikat sedang bergerak maju, tetapi mereka melakukannya dengan misi yang membutuhkan presisi tingkat tinggi di bawah tekanan maksimal. Dan situasinya menjadi semakin serius ketika melihat sumber daya yang tersedia. 4 kapal pemburu ranjau kelas Avenger yang lama, yang sebelumnya berada di Bahrain, telah dipensiunkan pada tahun 2025 dan digantikan oleh 3 kapal kelas Independence yang dilengkapi dengan paket kontra ranjau. Masalahnya adalah transisi ini masih menimbulkan keraguan. Laporan yang didasarkan pada penilaian Badan Pengujian Pentagon menunjukkan bahwa efektivitas operasional kapal-kapal ini belum dapat ditentukan secara meyakinkan dengan paket ini karena kurangnya data yang memadai. Selain itu, MH-53E helikopter bersejarah untuk misi ini sedang dipensiunkan dan hanya tersisa 28 unit yang masih beroperasi. Dengan kata lain, misinya sudah dimulai, tapi strukturnya masih diperdebatkan. Inilah inti dari alasan terjadinya eskalasi ini. Amerika Serikat tidak hanya berusaha melindungi kapal-kapal,
Mereka juga berusaha merebut dari Iran kemampuan untuk mengatur arus pelayaran. Di Selat Hormuz, pesennya sederhana. Jalur internasional tidak boleh menjadi jalan tol politik atau koridor yang dikendalikan oleh intimidasi garda revolusi. Pada saat yang sama, respons Amerika juga bertujuan untuk melindungi aliran energi dan mengurangi guncangan terhadap pasar global. Karena gangguan di Selat Hormuz telah mempengaruhi produksi, harga, dan transportasi secara global. Namun, pembukaan ini tidak akan berlangsung cepat. Setiap jam penyisiran membutuhkan pengawalan, perlindungan udara, pengawasan terus-menerus, dan kemampuan untuk bereaksi secara langsung, serta ada risiko yang jelas. Sementara satu pasukan membersihkan ranjau, pasukan lain bisa saja mencoba meluncurkan ancaman baru atau menggunakan drone, rudal, dan kapal ringan untuk memberikan tekanan. Itulah sebabnya, ini bukanlah misi Angkatan Laut yang selesai, melainkan sebuah pertarungan ketahanan, ketegangan, dan penguasaan jalur. Pada akhirnya, pembersihan ranjau di Hormuz menjadi lebih dari sekadar tugas teknis. Itu menjadi ujian terberat bagi kemampuan Amerika Serikat untuk memaksakan jalur pelayaran, mempertahankan perdagangan, dan menghadapi ancaman hibrida di salah satu titik paling strategis di dunia.